Padepokan Pangeran Alas Depok. Nah, seperti biasa kita emang jadwalkan malam ini untuk kumpul di warungnya kan sholat biasa lah ini, warung emperan, memang tempat kita taklim di sini Padepokan Pangeran Alas Depok itu teman-teman ngumpulnya di sini gitu kan. Berbagai pengaturan apa yang bisa di-sharing, apa yang bisa dicurhatkan di sini ya. Kita sebagai sohib bisa masih masukan segala macam, masih edukasi ya, barangkali bermanfaat. Banyak sekali di sini kita bisa tentang keseharian ya, tentang ibadah, usaha-usaha yang lain, bahkan sampai hobi-hobi kerjaan ada informasinya di sini, bisa. Namanya juga kongko kan, informasi apa aja bisa masuk. Tinggal kita yang memfilter bagaimana, tinggal kita yang memilah bagaimana. Itu dituntut kecerdasan pada saat itu. Daripada ngelayat kalau hidung nggak ada juntrumnya, ketemunya anti blau, malah nggak benar. Kongko di warungnya kan soleh, ciamik ya. Nah, di sini kita ada yang hadir gitu. Ini ada yang hadir juga Bapak Ahmad Masroni Wijaya sebagai salah satu narasumber sekaligus tetua kita di Padepokan ini gitu. Akan kita perkenalkan. Assalamualaikum. Ya, saya Mas Roni. Teman-teman semua ini selalu di sini. Jadi kita ikutan nimbrung. Dan bukan apa temanya kali ini nih ya, jadi tema-tema apa yang akan dibahas nanti biar mengalir aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ditemenin oleh bapak sahabat kami dari Makolis, ada Karani juga ya. Nah, nanti kita perkenalkan nih pada malam hari ini. Ada yang punya warung juga, itu Bapak Ahmad Soleh. Ya, kita lihat. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampir di sini di nasi goreng Pangeran Alas Depok. Mampir. Kongko di sini. Sebelum jawab ini ya, karena ngopi dulu ya. siapa? Ini kan kongko ya, jadi ngopi dulu ya. Lanjut Pak. Kental nggak kopi? Kayak kental ini. Nggak menginspirasi. Punya kopi asli Jawa. Kopi apa? Kopi seger. Kopinya kopi bodong. Kopi merinding. Campuran gula merah. Iya. Pakai jahe. Nusantara banget. Pakai rempah itu. Yang jelas kopinya kental. Kalau encer tapi fanatiknya itu anti blau. Jadi rungkat. Jadi menarik ya kalau bicara Wali Songo. Sebenarnya wali itu bukan hanya 9 ya jumlahnya ya. Yang perlu disampaikan wali itu kan jumlahnya banyak sekali. Cuman yang mahsyur kan 9. Yang termasuk Dewan Wali, bukan berarti yang lainnya bukan wali. Jadi orang yang dituakan, kasuhunan, orang yang disepuhkan, kasuhunan, orang yang punya pengetahuan, orang yang alim, alamat. Tapi tema wali itu sebenarnya kalau muncul pada Islam itu memang ada. Wali itu ada yang wali di Quran itu adalah penolong, pengayom, pelindung, pendidik, penolong, pengayom, pembina ya. Nah, wali disebut wali itu kan karena memang dia sudah nyampe di makom itu. Dan wali itu Makom sebagai penolong. makom sebagai penolong tentunya, pembina di masyarakat ya. Jadi masyarakat setempat atau di luar juga yang trust kepada sosok tersebut. Nah, mereka ini berdakwah tentu dengan cara yang sangat akhlakul karimah, dengan yang santun. Kita tahu dua hal yang susah berubah itu di masyarakat itu kan, pertama ideologi, kedua keyakinan, business. Di mana ideologi itu berkaitan dengan habit,
kebiasaan, keyakinan apa yang dia yakini. Barangkali tidak gampang untuk berubah dua hal ini, itu proses lama. Tapi yang sungguh sangat spektakuler lah ya. Dalam kurun waktu 300 tahun, masyarakat Nusantara yang katanya konon itu bukan atau belum bertauhid itu menjadi masyarakat yang bertauhid. Walaupun kita tahu nanti dalam masalah lain itu ternyata Nusantara itu sangat bertauhid Nusantara itu, cuman bukan Islam sebagai lembaga, Islam sebagai ad-din. Itu Pak, saya dengar-dengar kan dulu Wali Songo ada yang menyebarkan dakwahnya Pak melalui media wayang ya Pak. Nah itu kan cara merangkul tanah Jawa untuk menyebarkan Islam ya Pak. Nah, itu bisa diperjelas Pak, sedikit saja Pak. Ya jadi gini, kalau masalah media kan boleh-boleh saja. Mungkin dulu yang heboh untuk kumpul masalah adalah wayang. Nah kalau sekarang bukan wayang kali ya, Iya. dakwahnya mungkin di panggung-panggung. Kita untuk masalah musik. Jadi kalau masalah media terserah. Karena di masyarakat kita itu tidak ada budaya ngumpul. Sedekah bumi, sedekah laut, itu sudah ngumpul. Mau panen, tasyakuran, sudah ngumpul. Nah, wali ini kan bagaimana dakwahnya efektif adalah cari kumpulan-kumpulan itu. Iya, lihat peluang. Oh budayanya sukanya begini, masuk dari situ. Oh budaya itu begini, masuk dari sana. Nah, itu wali. Dia tahu pintar, bisa memilih hatinya masyarakat. Yang penting masyarakat terus sama mereka ini, gitu ya. Budaya muncul perguruan. Iya. Oh sana suka silat ya, wali ya harus bisa budaya, bisa silat, bisa sakti ya. Karena itu budayanya. Sehingga masyarakat trust dan hebat. Selalu nomor satu kan gitu. Ini kalau bicara tentang silatnya harusnya Kang Alek ada di. Oh iya. Iya. Dia itu dedengkotnya yang merintis Tagarusa di Depok, sekaligus dia itu ketua di Padepokan Pangeran Malang. Nah, dia tuh lebih kompeten lah menceritakan sejarah apa namanya dalam rangka apa ya? Mempertahankan budaya ngumpul lewat silat. Begitu ada apa namanya, ada selingan-selingan tentang tausiah, gitu kan, tentang ada terhadap kalau Kang Alek itu besar lah pengaruhnya di lingkungan kita itu besar. Oke, Pak Karyanya dia itu banyak. Terima kasih Pak Kalis. Mendengar tadi sedikit pembahasan ya mengenai tentang penyebaran Islam di Pulau Jawa, para Wali Songo. Nah, ingin menanya Pak kepada Makolis ya kan, apakah Islam kita ini di Nusantara lebih beradab Pak dibanding Islam yang di Timur Pak? Tolong Pak dijelaskan Pak. Berkaitan dengan apa namanya sebaran atau penyebaran ajaran agama Islam itu kenapa mudah diterima di Nusantara ini? Karena emang dulu sebelum datang apa namanya era yang kita sebut Wali Songo itu, leluhur-leluhur Nusantara itu dalam banyak manuskrip sudah dikenal, mereka itu sudah kenal ajaran-ajaran yang mirip tauhid. Saya bilang mirip tauhid. Bahkan ada yang menyebutkan mereka sudah mengenal tauhid itu. Contohnya mereka itu ya tentunya menyebutnya dengan bahasa lokal ya. Sang Yang Widi, Sang Yang Wenang, itu kan kalimat-kalimat atau sebutan-sebutan terhadap apa namanya kekuasaan tunggal, yang maha tunggal, yang maha kuasa, yang maha esa. Begitu datang era Wali Songo memperkenalkan itu sangat mudah diterima oleh mereka, loh kok sama gitu kan. Apalagi dengan begitu terpilihnya mereka, beliau-beliau itu sangat mengenal gitu kan. Yang paling menyolok mereka itu kan dalam ajarannya itu kan apa ya, semacam kayak peran. Dulu kan kasta itu sangat berpengaruh sekali di Nusantara. Kehadiran Wali Songo itu salah satunya itu apa namanya mengurangi ya, walaupun sekarang masih ada itu budaya itu tentang kasta itu.
Tapi itu peran Wali Songo dalam rangka memposisikan umat itu sama gitu kan di hadapan Tuhan. Yang diukur itu bahwa orang itu adalah ilmu dan akhlaknya, itu kan perjuangannya kan panjang. Dan mereka itu datang tidak dengan membawa perbedaan, mereka nyari persamaannya gitu kan, sehingga mudah diterima. Sang yang di sang yang menang bersama-sama. Adapun ibadah-ibadahnya bentuk syukuran, sedekah bumi, segala macam, sedekah laut, itu kan apa ya, punya nilai-nilai yang sama. Intinya kan sedekah. Beda perkembangannya yang ada di Timur Tengah. Timur Tengah itu semua sejarah mencatat lah itu. Kita tidak bisa berpaling dari itu. Bahwa ekspansi itu pernah terjadi gitu ya, tangan raja-raja. Nah itu menjadi catatan tersendiri. Kenapa di Indonesia itu sampai umurnya ribuan tahun gitu kan, dan melekat sehingga menjadi budaya gitu kan, karena emang pendekatannya beda. Kalau mereka dengan cara ekspansi, kita tahu di Spanyol lah Pak, ya Spanyol, Cordoba itu dulu dalam sejarah kan tercatat pernah ditaklukkan menjadi Muslim ya, tapi jejaknya mah sekarang tidak ada. Karena apa? Datangnya lewat ekspansi. Gitu. Nah di Nusantara, banyak yang umurnya sudah dari tahun 800-an, ya kan, Fatimah binti Maimun, ya, itu kan cicitnya Imam Musa Al-Kazim kalau nggak salah. Daerah itu beliau datang dengan kelompoknya. Dan masyarakat Nusantara itu welcome. Kenapa? Mereka ajarannya itu mudah membaur. Dan mereka datang tidak membawa pasukan, gitu kan. Mereka datang emang ya untuk datang, untuk dakwah, bukan untuk ekspansi. Memang awalnya berdagang akhirnya mereka memiliki corak perilaku yang mulia segala macam, sehingga jadi panutan. Oh, ada orang datang berdagang, perilakunya bagus, sehingga apa? Banyak yang tertarik, kan gitu. Nggak ada jarak. Mereka datang, menerima orang yang datang mau belajar, siapa aja yang mau belajar diterima dengan baik. Gitu. Tidak harus melihat dia itu dari suku apa, dari ras apa, dari kasta. Nah dari situlah mulai gitu. Mereka itu merasa sama, mempunyai hak sama untuk menimba ilmu, menimba pengetahuan, berdagang dengan mereka segala macam, mendapatkan hasil yang baik segala macam. Itu kan proses yang dilakukan ratusan tahun oleh para perintis kita dalam rangka membangun apa ya, kebudayaan di Nusantara ini. Itu saya rasa, sehingga kita punya corak yang berbeda gitu. Yang satu bawa perbedaan, ya kan, begitu datang harus Islam, ya. Kalau yang di Nusantara enggak, banyak di mana datangnya lewat akal, gitu. Lewat asli, lewat dagang, lewat tutur kata, lewat perilaku, gitu. Makanya prosesnya nggak instan, ratusan tahun di Nusantara itu, ratusan tahun. Dan melekatnya pun sampai sekarang bisa kita nikmati. Mayoritas Nusantara memeluk agama Islamnya Muhammad Al-Mustafa. Jadi kalau kita kembali kepada leluhur kita itu, ajaran leluhur kita, para wali-wali itu, boyau kita itu malu lah. Mereka itu bersusah payah menyatukan umat, ya kan? Yang bersahadat dirangkul, yang nggak bersahadat dirangkul, kan gitu. Bersusah payah mereka supaya orang bersahadat, ya kan, untuk menjadi saudara, untuk menjadi sahabat. Nah di era sekarang banyak bibit
orang yang sudah bersandar dikafirkan. Lu gimana itu Pak? Pembahasannya tanggapannya Pak? Jadi ini nambahin ya, jadi benar. Jadi Islam yang dikembangkan di Nusantara ini sehingga kita mengenal dalam terminologi atau jargon atau platform Islam Nusantara itu sudah luar biasa. Pertemuan arus dua arus besar di antara Islam yang dibawa di sana dengan pertemuan dengan yang di Nusantara. Apa itu? Tradisi spiritual. Ya, jadi karena punya kesamaan ini maka cepat ketemu. Jadi di Nusantara sudah ada tradisi tasyakuran, tradisi kumpulan, ya kan? Nah, Mbah Wali itu tidak menghilangkan itu, tapi melengkapi dan sedikit mengarahkan yang benar bagaimana. Ya, secara spiritual jauh sebelum Rasulullah di sini sudah sangat spiritualis, ya kan? Kita tahu lah dan kenal dengan banyak empu-empu di sini. Itu yang terkenal aja di era-era sudah. Itu wilayah kedewan guruan. Wah, itu di gunung-gunung luar biasa itu. Candi-candi. Iya, itu Kedewan artinya guruan. mereka ini sudah memiliki pemahaman bahkan tingkat spiritual tertentu. Nah, Islam yang dibawa oleh Mbah Wali itu juga sama, menguatkan sisi spiritualnya. Dan sampai sekarang masih tertorehkan itu dan masih diamalkan. Misalkan toreko itu sangat spiritual sekali. Bahkan dalam perilaku ya, sangat spiritual sekali. Melihat gelas sudah tidak sebagai melihat gelas, melihat korek sudah tidak melihat sebagai korek tapi melihat yang lain. Nah, ini para Mbah Wali ajarannya begitu. Nah, yang tadi kita juga benar bahwa mereka tidak membawa perbedaan. Bahkan kalau mau dikatakan Mbah Wali tidak pernah mengajarkan mazhab, karena memang Islam itu tidak ada mazhab sebenarnya. Rasulullah itu kan tidak pernah ngajarin mazhab, sehingga Mbah Wali pun tidak mengajarkan mazhab. Belum pernah kita temukan satu naskah atau apalah ya dokumen kuno bahwa Mbah Wali itu bikin fikih, ya kan? Fikih apa gitu. Nanti kalau mbah ini ada fikih nanti jadi mazhab Sunan Ampel, mazhab Sunan Giri, mazhab Sunan Kudus itu nanti mazhab Sunan Kalijogo makin banyak, nggak nyampat nanti. Padahal mereka itu fuqaha semua ya. Alamah Maroji Tapi mazhab, ganti mazhab. Karena Islam aslinya tidak ada mazhab. Berarti mazhab itu maksudnya ke syariat atau gimana Pak? Tidak terlalu jauh mau mazhab, itu nanti mau mazhab. Tapi yang jelas Mbah Wali itu ingin menyatukan, bukan saling membeda-bedakan. Lah, pertemuan ini yang disukai oleh masyarakat. Mereka nggak tahu mereka ini mazhabnya apa. Maunya Islam. Maunya Islam, beres titik. Ya, yang penting mau nyadran, mau sodako, ya kan, mau bahasanya ke gunung, ngasih ke laut, ngasih ke sawah, itu loh. Bikin acara-acara, dan itu dijaga. Setelah meninggal ada kumpulan dijaga, kita sebut tahlilan sekarang ini. Itu warisan dijaga, ya. Dan alhamdulillah bekas-bekas itu masih ada di masyarakat. Jadi kan benar Mbah Wali itu tidak mengajarkan perbedaan, gitu ya. Nah, kita berharap lah ya cara berpikir Mbah Wali itu dipertahankan sampai sekarang, sehingga tidak terpola mazhabnya apa Islam, tidak, yang penting mereka Islam. Karena Mbah Wali itu ngajarin Islam, tidak ngajarin mazhab. Jangan sampai mazhab itu jadi agama baru di Nusantara ini, begitu saja ya. Iya. Iya. Oke. Itu kan apa namanya? Mazhab itu munculnya kan belakangan. Ya. Sehingga ya. Sudah ini kok sampai ke mazhab. Nah itulah istimewanya kongko di sini. Bahas apa bisa ke mazhab. Kita ini kongko ini udah lintas telur asin, telur bebek. Aduh. Mana aja ya. Ya. Nah, Ana mau tambahin lagi bahwa selain wali-wali itu mengajarkan persamaan, tidak mengajarkan perbedaan, Mbah Wali itu punya satu tradisi, dan itu rata ya Mbah Wali itu.
bahwa mereka ini mengenalkan Islam itu selevel atau semampunya orang yang memahami, tidak memaksakan. Iya. Taunya begitu, ya sudah begitu. Sampai di puncaknya dia dengan pengetahuan. Dengan pengetahuannya, kesadaran yang dia pakai. Ada yang taunya cuma wilayah pengetahuan bertauhid, tidak sholat, ya itu diterima, iya. Taunya itu sudah, dan itu Islam sudah bagi Mbak Wani. Kalau sekarang kan enggak. Orang tidak sholat sudah dipikir bukan Muslim. Dia rangkul semuanya. Bagi yang sudah pengetahuannya meningkat, setelah dapat tauhidnya, diajarin fikihnya. Ini cara sholatnya, gitu. Pelan-pelan. Dia pelan. Karena kan tidak gampang. Bandul tadi. Apa itu? Ideologi dan beliefness atau the system, keyakinan. Tidak gampang itu. Nah, Mbak Wali itu pentakulat, dahsyat luar biasa. Dengan kurun waktu tertentu, rata Nusantara itu Wes, ada tamu ini, tamu dari jauh nih. Assalamualaikum. Tuh, ini. Lagi podcast ini. Nih, tamu dari jauh ini. Tuh, kasih salam dong. Nah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.